Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Badal Sufi dimanapun Anda berada, jadi lokasi kedua kita ada di Demak. Tadi kita di Cirebon pagi, alhamdulillah sampai Demak ini sore sekitar jam 4-an. Dan di momen istimewa ini saya diberi kesempatan oleh beliau untuk mengetahui mungkin sejarah sedikit, dan ini agak-agak sepi. Kita mau tanya sebelum dan sudah pandemi ini kondisi pengunjung atau jemaah ini berapa persen ini menurunnya. Tadi di jalan kita buat vlog sama Mas Beca, dari pagi sampai sore cuman bisa narik 5 penumpang. Jadi kondisi ini sudah mungkin level 2 lah PPKM-nya. Kendalanya mungkin tidak ada informasi, atau saya juga nggak tahu ini. Biasanya bulan-bulan seperti ini, bulan Maulud, pengunjung selalu banyak ini. Assalamualaikum panjenengan Pak Ustaz. Dengan Mas siapa? Islahul Abdi. Oh, dengan Islahul Abdi. Ini tadi kita lihat di terminal kok agak sepi ya. Biasanya Maulud kan biasanya ramai Mas ya. 2 tahun terakhir ini kondisi semenjak ada Covid, ada penurunan berapa persen ini penjara? Ya, kalau berapa persen kurang tahu. Cuma kemarin pas Covid ya sempat sepi gitu. Oh iya. Tapi semenjak sudah mulai buka lagi, ya alhamdulillah sudah mulai banyak. Kalau dari pagi sampai sekarang ya nggak terlalu sepi-sepi amat. Kalau kira-kira rombongan yang terdaftar itu kira-kira hampir ada 1.500 dari 1.500 pagi. dari pagi tadi? Nah, itu nggak didaftar semua. Kalau dari daerah sendiri, Demak sendiri nggak didaftar, langsung masuk. Tapi lain kota, luar kota, lain Demak dicatat. Ini kira-kira sudah hampir 1.500. 1.500 itu yang luar kota? Luar kota. Dari sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kalau Demak dicatat mungkin lebih. Oh iya. Tapi ini ada ini kita agenda tiap tahun di sini. Ada perubahan drastis nih di depan. Biasanya banyak pedagang kan, biasanya kan ramai alun-alun gitu. Ada efek kebijakan dari PPKM itu sendiri. Memang kalau berjualan di pinggir alun-alun yang dilarang. Nah, makanya mereka itu berani jualan kalau sudah tengah malam 12 ke atas. Kalau masih sore ini nanti di oyak-oyak Satpol PP. Oh, Satpol PP. Ini di ruangan yang luas ini, Mas, ada berapa lokasi, Mas? Ada selain Masjid Demak ini? Maksudnya lokasi apanya? Denah ini, denah lokasi ini ada masjid. Tadi lihat ada museum, terus museum, makam oh ini makam kesepuhan. Terus di samping sana juga ada sekolah MTS NU di belakang masjid. Terus museum sebelah sini. Depan tadi. Jadi total kira-kira ini luasnya berapa? 1 hektar kira-kira. Kira-kira 1 hektar. 1 hektar. Kira-kira. Jadi ini dikelola oleh pemerintah kabupaten. Betul. Dari ketakmiran sini. Oh, ketakmiran masjid ini. Oke. Jadi alhamdulillah mungkin berhubung waktu jemaah ini sudah mulai bubar. Dari kita mau mohon izin dulu untuk lihat-lihat sebentaran masjid. Intinya kita dari channel Badal Sufi ini ingin apa ya? Bukan mempromosikan kan, menjaga ini. Ini salah satu sejarah budaya kita. Demak jadi salah satu fondasi keislaman sampai Islam bisa menyebar ke daerah Banten, Cirebon, dan Sumatera, mungkin seperti itu Mas ya. Jadi kita eksplorasi bagaimana ini denah lokasi dari makam atau Masjid Agung Demak ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Mas. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa mengikuti kegiatan yang diadakan Kang Din, karena ini adalah pertama kali bagi saya melakukan ziarah Wali Songo. Jadi saya berharap ini menjadi peningkatan kualitas keimanan saya, dan saya sungguhnya belum punya pengalaman sama sekali, sehingga saya mengikuti saja apa yang disampaikan Kang Din. Jadi bagi saya semua kegiatan, semua aktivitas, semua ritual itu perlu pembimbing, tidak hanya untuk badan kita, tapi juga jiwa kita itu perlu pembimbing. Karena itulah kita dimanapun kita butuh yang namanya bimbingan. Dan sebagai orang yang saya sendiri awam, belum lama mengikuti tarikah, saya ingin apa yang akan saya lakukan betul-betul bisa membuat saya meningkat keimanan saya. Nah, mengapa saya mengatakan perlu pembimbing? Karena tidak ada orang yang hidup sendirian di dunia ini. Kalau kita mau ahli olahraga, kita perlu pelatih. Kita mau pinter, kita perlu guru atau dosen. Kita mau perlu meningkat religiusitas kita perlu mursyid. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Memang semuanya butuh kesungguhan, kedisiplinan gitu. Itu ibarat kalau orang tua kita perjuangan gitu untuk mencapai apa yang kita harapkan, dan itu butuh kedisiplinan. Jadi disiplin dalam hal ibadah, waktu, tepat waktu, disiplin dalam hal wirid, zikir gitu. Paling tidak setiap hari berapa ribu kali gitu. Itu semuanya dilakukan dengan disiplin, dan itu harus berangkat dari diri kita. Nah, jadi saya baru mulai yang begitu, dan saya belum bisa memberi gambaran karena saya memang baru masuk dalam dunia ini. Dan tentu saya terima kasih Kang Din, saya bisa ikut kegiatan ini. Dan ya, ini awal gitu. Ibarat makan, biar sehat kita butuh makanan yang sehat, maka biar budi kita bagus perlu tuntunan. Biar jiwa kita bagus perlu bimbingan. Jadi tidak hanya santapan otak, tapi juga tuntunan budi dan bimbingan jiwa. Nah, itulah maka kalau kita mau sehat badan, kita perlu olahraga, raga kita sehat. Kalau batin kita perlu sehat, mau sehat, olah batin. Jiwa kita sehat, olah jiwa. Nah, itu semua saya kira apa yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan insya Allah saya akan ikut kegiatan berikutnya. Jadi sehingga otak saya ada santapannya, jiwa saya terbimbing, budi saya tertuntun, dan itu adalah bagian daripada usaha kita untuk menjadi ahsanut taqwim, untuk menjadi manusia yang kamil. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira saya pribadi harus menata batin saya, karena kalau tidak diniati dengan sungguh-sungguh, sia-sia hidup ini. Terima kasih Kang Din, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.